Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah azan dan iqamah yang bukan untuk sembahyang. Jadi bukan cuma untuk sembahyang haja, azan dan iqamah itu disunahkan. Ada juga yang selain daripada untuk sembahyang. Di sini dipadahkannya, ujungnya lah, di samping memberitahu dan memanggil untuk sembahyang, juga ada beberapa hal yang disunahkan melakukan azan dan iqamah itu. Di antaranya telah disebutkan di dalam salah satu kitab, Imam Ibnu Hajar menerangkan, ujar sidin apa bunyinya? Na'am qad yusannul azanu li ghairi sholati kama fi azanil mauludi wal mahmumi wal masru'i wal gadabani wa man sya'a khalaqahu min insanin au bahimatin wa inda muzdahamil jaishi wa indal hariki. Ujar sidinlah, ujar Imam Ibnu Hajar menerangkan, menjelaskan di dalam salah satu kitab. Ujar sidin, sesungguhnya nang disunahkan azan pada telinga anak yang baru lahir. Itu yang disunahkan selain daripada azan untuk sembahyang. Jadi ujar sidin nang disunahkan azan pada telinga anak yang baru lahir. Setelah lahir anak ke dunia, apabila anak lahir ke dunia, baru lahir ke dunia, yang disunahkan pertama sekali yang disunahkan yaitu diazankan. Jadi yang pertama sekali yang disunahkan anak yang baru lahir ke dunia ini yaitu diazankan, di mana yaitu di telinga kanannya. Jangan terlalu nyaring sekedarnya aja, mengazankannya itu sekedarnya aja, jangan terlalu nyaring. Untuk didengar kita dan dia. Jadi yang pertama sekali yang disunahkan kepada anak yang baru lahir itu diazankan. Di mana mengazankannya yaitu di telinga kanan. Kemudian juga disunahkan kepada anak yang baru lahir itu diikamatkan di bagian mana? Yaitu di bagian telinga sebelah kirinya. Jadi sunnah diazankan di bagian telinga sebelah kanan dan diikamatkan di bagian telinga yang sebelah kiri. Itu selain azan yang bukan untuk sembahyang. Itu yang pertama yang disunahkan. Jadi azan pada telinga anak yang baru lahir. Dan di sisi orang yang sakit hati, di sisi orang yang sedang sakit hati, dalam keadaan sakit hati, dengan sebab apakah orang ini sakit hatinya itu? Dicoba kita ajankan. Orang yang sedang sakit hati itu dengan sebab apakah sakit hatinya? Dicoba kita ajankan. Kita coba ajankan kalau ada orang yang sedang sakit hati,
nang ungut-ungut. Nah, dengan sebab kagenangan kah? Dengan sebab apa? Kagenangan itu apa ya? Dengan sebab kangen dengan seseorang, menyebabkan sakit hati. Dicoba dengan berusaha melalui syariat agama, dengan diazankan kepada orang yang sedang dalam keadaan sakit hati. Itu diantaranya juga sunnah diazankan nih, selain daripada mau mengerjakan sembahyang. Orang yang dalam keadaan sakit hati dan orang yang sedang berkelahi. Misalnya dalam keadaan berkelahi, bertamparan nih, saling pukul memukul. Dalam keadaan seperti itu, kita coba dengan melalui syariat Islam nih, kita coba dengan mengazankan, dengan berkah bacaan azan ini, iblis saja buka, syaitan saja lari pian dengan sebab mendengar azan nih. Kalau orang itu mungkinlah, kalau orang itu memang sadar, orang itu memang orang itu ada imannya, dengan mendengar azan ini, insya Allah sadar dua-duanya. Karena yang dibacakan ini apa? Kalimah Allah. Insya Allah sadar dua-duanya dalam keadaan berkelahi ini. Jadi diantaranya orang yang sedang berkelahi, saling bermusuhan, pukul memukul. Itu diantaranya. Kemudian lagi ketika berkecamuk, bersasak-sasakan tentara dalam perang. Di dalam sedang dalam berkecamuknya tentara di dalam medan peperangan itu, tuh sunnah diazankan, sunnah ada yang azan di situ. Kan kebanyakan orang dalam keadaan perang, dalam sedang melaksanakan peperangan itu, di antaranya di zaman Rasulullah itu banyak yang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak. Kalau yang seperti itu bukan cuma di zaman Rasulullah. Kalau kita lihat di film-film perjuangan, pahlawan Indonesia ini banyak juga yang mengatakan Allahu Akbar. Karena kemungkinan mereka itu mengikuti sunnah yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam keadaan berkecamuk, bersasak-sasakan tentara dalam peperangan, itu sunnah juga azan. Dan ketika ada terjadi kebakaran, di saat terjadinya kebakaran di sebuah perkampungan, ada rumah yang terbakar misalnya, itu sunnah dikumandangkan azan. Jangan di saat terjadi kebakaran betilanjang, jangan. Ada itu orang yang mengatakan betilanjang dia pajak api, mana ada. Lari syaitannya, inyana syaitannya. Jangan. Jadi yang kita pakai apa yang disyariatkan oleh Islam. Itu jadi di saat terjadinya kebakaran itu sunnah dikumandangkan azan. Itu diantaranya. Kemudian lagi tersebut di dalam hadis yang marfu'. Di antaranya lagi barang siapa jahat perangai pada seseorang, terjadi pada manusia atau pada binatang, terjadi jahat perangainya. Kalau manusia jahat perangainya, buruk akhlaknya,
Lah, misalnya pada terjadi nih jahat perangainya nih pada seorang manusia, buruk akhlak, kada baik kelakuannya. Nah, itu sunnah diajarkan juga. Nah, kemudian lagi pada binatang, pada seekor binatang, misalnya binatang itu ada yang buas, galak binatangnya. Nah, buas binatangnya juga disunahkan untuk diazankan supaya menjadi jinak binatang ini. Misalnya terjadi sama binatang sapi kah misalnya. Nah, itu sunah diazankan apabila ada ketemu binatang yang galak, binatang yang buas. Nah, sunah diazankan. Dan bahwasanya hendaklah diazankan ujarnya nang apabila ada ketemu macam yang seperti yang disebutkan tadi. Di mana menazankannya? Apabila pada seseorang yang buruk akhlaknya, jahat perangainya, diazankan di bagian telinga kanannya dan diikamatkan di bagian telinga kirinya. Nah, begitu juga kepada binatang apabila ada ketemu binatang yang galak, yang buas. Nah, itu diantaranya sunahlah. Dan disunahkan pula pada telinga orang yang kemasukan syaitan. Nah, adalah bisa ketemu bisa ketemu orang kemasukan syaitan. Kemasukan orang gaib. Kebiasaan tuh di pondok-pondok pesantren tuh ada bisa terjadi itu anak-anak yang kerasukan, diganggunya jin. Jadi itu kalau ada terjadi macam kayak gitu, sunnah diajarkan. Di pondok-pondok pesantren tuh banyak kejadian yang kayak gitu, kerasukan tuh. Jadi orang-orang yang kemasukan syaitan, kemasukan jin. Nah, itu sunnah diazankan apabila ada ketemu orang macam kayak gitu. Kemudian lagi orang yang marah, orang yang sedang marah itu dengan sebab apa kan marah? Jadi sunnah juga diazankan kepada orang yang sedang marah. Tidak tahu sebabnya marah, tidak ada sebabnya marah. Sunnah diazankan bila ada ketemu orang yang sedang marah-marah itu, sunnah diazankan. Dan disunahkan pula tatkala kebakaran seperti yang di atas tadi. Di atas tadi perkataan daripada salah seorang ulama. Kalau yang di bawah ini tersebut di dalam sebuah hadis yang marfu'. Disunatkan pula tatkala ada terjadi kebakaran. Dan juga disunahkan pula azan dan iqamah itu di belakang musafir, orang yang hendak berangkat, orang yang hendak bepergian. Nah, misalnya ada yang mau berangkat umrah. Sebelum berangkat, sebelum pas mau keluar dari rumah, misalnya ada seseorang yang mau berangkat umrah atau kemanakah, tujuannya untuk bepergian, untuk musafir. Nah, di dalam musafirnya itu sebelum berangkat, itu disunahkan juga mengumandangkan azan dan iqamah. Itu diantaranya. Ini azan yang disunahkan selain untuk sembahyang. Kemudian lagi dan disunahkan pula apabila sangat keras kejahatan. Misalnya ada di suatu kampung atau di dalam rumah tangga tuh
Nah, ada misalnya, siapakah di dalam rumah tangga itu ada yang pina pemarah, sering marah nih orangnya. Di dalam rumah tangga tuh sunnah diajankan juga. Nah, dan disunahkan pula apabila sangat keras kejahatan. Nah, dan juga apabila sangat keras kejahatan sekalian jin. Nah, sekalian jin, karena bahwasanya azan itu menolak ia akan kejahatan. Ya, apabila diganggu jin nih, diganggu makhluk gaib, makhluk halus, sunnah diajankan kejahatannya itu, kejahatan makhluk seperti jin, karena bahwasanya azan itu menolak, azan itu akan kejahatan mereka jin tadi yang sedang mengganggu itu. Syaitan yang sedang mengganggu itu, karena bahwasanya syaitan itu apabila mendengar akan orang azan. Syaitan itu apabila mendengar, syaitan itu, jin itu akan orang mereka itu berpaling, lari ketakutan. Lari ketakutan, syaitan itu lari apabila orang yang jahat itu karena ada syaitannya. Orang yang sering marah-marah itu karena ada syaitannya yang menggoda, yang menyuruh kepada dia tuh untuk selalu marah. Orang yang berkelahi itu karena diadu domba oleh syaitan. Apabila kita azankan, syaitannya lari. Itu ujar Nabi lah, iza nudiya lis-salati adbara syaitanu walahu duratun hatta la yasma'a at-ta'zina. Ujar Nabi, apabila diseru, apabila dikumandangkan azan, adbara syaitanu, syaitan itu berpaling lari. Jadi orang yang sedang berkelahi, orang yang sedang diganggu syaitan, apabila diazankan, syaitannya tadi lari. Karena orang yang berkelahi itu karena diadu domba oleh syaitan. Jadi orang yang sedang diganggu oleh syaitan, kalau diazankan, ujar Nabi, syaitannya itu lari. Apabila diserukan, apabila disuruh, dikumandangkan azan, adbara syaitanu, syaitan itu lari. Walahu duratun, ujar Nabi, syaitan itu larinya, syaitan itu terbirit-birit sampai tak kantut-kantut. Syaitan tuh lari sampai terkentut-kentut, larinya syaitan tuh karena takutan, karena takut mendengar kumandang azannya orang itu. Jadi syaitan itu lari sampai terkentut-kentut, terbirit-birit larinya. Hatta la yasma'a ta'zina, sehingga kada lagi mendengar azannya seseorang nih. Jadi artinya larinya syaitan itu supaya sampai kada mendengar lagi, jauh larinya, supaya jangan sampai lagi terdengar kumandang azan orang ini. Jadi orang yang sedang berkelahi atau diganggu syaitan itu, kalau kita azankan, syaitannya akan lari. Ini diantaranya azan yang disunahkan selain daripada untuk sembahyang, itu diantaranya. Kemudian kalau di saat mau menurunkan mayat ke dalam kuburan,
kalau di saat mau menurunkan mayat ke dalam kuburan. Nah, apa nih? Apakah disunahkan, diazankan nih? Ini banyak nih. Kita sering ketemu orang yang mau menurunkan mayat ke dalam kuburan. Nah, itu disunahkan ke azan. Nah, sunahlah azan. Nah, jadi ujarnya di sinilah kila inda inzalil mayyiti li qabrihi kiyasan ala awwali khurujihi bidunya lakin radat suhu fi syarihil ubab. Nah, ujar Imam Ibnu Hajar lah, ujar Sidin, dan dikatakan orang, ini ada yang mengatakan lah, ujar yang mengatakan ini kita kada tahu siapa yang mengatakan, kada disebutkan namanya. Nah, salah seorang ulama nih ada berpendapat. Nah, kayak apa pendapat salah seorang ulama ini? Dikatakan orang ketika diturunkan mayat ke dalam kuburan, nah, itu karena dikiaskan atas awal keluarnya di dunia. Nah, di saat kita dilahirkan, kalau sunnah diazankan, sunnah diikamatkan. Jadi ujar salah seorang ulama ini mengiaskan, nah, ujar Sidin, atas awal keluarnya. Di saat keluarkan sunnah diazankan. Jadi apabila mau dipulangkan, mau diturunkan ke dalam kuburan, ujar Sidin, nah juga sunnah diajankan. Ujar salah seorang ulama nih yang berpendapat kayak itu. Cuma Sidin mengias kepada awal keluarnya. Nah, di situ. Nah, tetapi ujar Sidin pulang, ujar Imam Ibnu Hajar ini telah aku tulak di dalam kitab yang lain pulang. Nah, aku tulak. Nah, jadi ujar Sidin kayak apa ya? Nah, di dalam kitab Sabilal Muhtadin lah, itu disebutkan di dalam kitab Sabilal Muhtadin itu tidak disunahkan tentang azan ketika menurunkan mayat ke dalam kuburan. Nah, jadi ini khilafiyah. Jadi kita jangan bingung lah apabila di suatu tempat, suatu daerah, di situ ada yang mengazankan. Nah, kita tahu masalahnya. Ada ulama yang membolehkan untuk diazankan, ada juga yang kada. Jadi kita bedi diam aja. Bila ada orang yang kada azan, misalnya ada kita ketemu di salah satu daerah, di salah satu kampung, ada yang azan, ada yang mengazankan. Di saat mayat mau diturunkan ke dalam kuburan dah. Jadi kita berdiam aja, jangan membahas kenapa ada diajankan. Misalnya ada di kampung nang ada azan nih, ada yang azan. Kenapa di sini maka diajankan? Kenapa di sini maka kada diajankan? Nah, mungkin orang kada mengumpati yang disunahkan. Lah, jadi kalau di dalam kitab Sabilal Muhtadin itu tidak disunahkan tentang azan dan iqamah ketika menurunkan mayat ke dalam kuburan. Tetapi ujarnya pulang, di dalam salah satu kitab nih sangat jelas sekali dinyatakan bahwasanya ketika menurunkan mayat ke dalam kubur itu tidak disunahkan untuk azan. Kada disunahkan. Nang kayak apa? Bunyinya nih, keterangannya dalam kitab nang kada menyunahkan ini untuk diajankan di saat mayat itu mau diturunkan ke dalam kuburan. Bacaannya kayak ini, wa'lam annahu la yusannul azanu inda dukhulil qabri
khilafan liman qala bisunnatihi kiyasan li khurujihi minad dunya ala dukhulihi fiha. Nah, itu alasannya. Lah, jadi ujiannya wa'lam, ketahui olehmu bahwasanya kada disunahkan azan. Nah, bahwasanya tidak disunahkan azan ketika mau menurunkan mayat ke dalam kuburan. Berbeda bagi orang yang mengatakan sunahnya. Karena jadi orang yang mengatakan dengan kesunahan azan di saat mau menurunkan mayat ke dalam kubur itu karena mengias bagi di saat lahirnya itu. Nah, di saat lahirnya itu, di situ orang mengias. Jadi di saat lahir itu kan sunah diazankan. Jadi di saat mau dipulangkan, mau diturunkan ke kuburan juga sunah diazankan. Itu alasannya. Orang ini mengias di situ. Kemudian lagi Imam Ibnu Hajar nih, ujar Sidin ini berkata, telah aku tulak akan paham itu. Ujar Sidin, qala Ibnu Hajarin waratsuhu fi syarhil obab lakin iza wafaqa inzalahul qabra azanun khufifa anhu bisuali. Nah, ujar Sidin lah, ujar Imam Ibnu Hajar nih berkata, ujar Sidin aku tulak, aku kada sependapat dengan orang yang mengatakan yang seperti itu mengias di saat dia dilahirkan diajankan. Nah, aku tulak, aku kada sependapat ujar Sidin akan paham itu. Nah, tetapi ujar Sidin nih, apabila sesuai waktu menurunkan mayat itu ke dalam kubur itu oleh azan. Nah, misalnya lah kita pas mau menurunkan mayat tadi ke dalam kuburan, pas azan zuhur umpamanya, pas sesuai dengan waktunya mau azan zuhur. Nah, di situ ujar Sidin, apabila sesuai waktu menurunkan mayat itu ke dalam kubur pas orang azan. Nah, apabila di saat kita mau menurunkan itu sesuai orang azan, nah itu jasidin khufifa anhu bisuali. Nah, diringankan terhadap mayat tadi, mayat yang mau diturunkan ke kuburan tadi daripada soal munkar dan nakir. Nah, itu. Jadi apabila sesuai di waktu kita mau menurunkan itu pas orang azan, nah di situ ada dapat kelebihan, kelebihan daripada orang yang masuk ke dalam kubur tadi. Kelebihannya itu apa? Yaitu khufifa anhu bisuali. Jadi diringankan terhadap mayat yang mau diturunkan ke kubur yang sesuai waktunya azan tadi. Nah, diringankan daripada soal daripada malaikat munkar dan nakir. Nah, itu apabila ini sesuai. Nah, jadi terserah kita, ayolah. Nih, terserah kita hendak mau empati. Kalau mau empat yang disunahkan itu cuma ada yang mengatakan aja alasannya karena di saat lahir itu disunahkan azan. Nah, jadi kalau inya mau dipulangkan pulang. Nah, sunnah azan, ujar pendapat yang azan di saat mau menurunkan mayat ke dalam kuburan. Nah, lah itu alasannya. Tapi ujar Imam Ibnu Hajar, apabila sesuai di saat mau menurunkan mayat itu ke dalam kuburan, sesuai waktunya di saat mau menurunkan pas azan, waktu azan. Nah, itu dia mendapatkan kelebihan.
Kelebihannya apa? Yaitu khuffifa anhu bisu'ali, diringankan terhadap mayat tadi daripada soal munkar dan nakir di dalam kubur. Itu. Cuma kita nih yang jadi masalah itu kadang-kadang mengajankannya itu kadang-kadang mengajankannya itu kayak ada itu Ulun pernah mendengar ajannya itu kadeka mati kiamah. Kadeda kali itu. Jadi kalaunya ajan sesuaikan dengan ajan. Kalaunya kamat sesuaikan dengan kamat juga. Kayak apa kamat yang dianjurkan, kayak apa ajan yang dianjurkan. Ini mengajankan pas di waktu kamatnya kadeka mati kiamah. Kadeda dasarnya kayak itu. Orang yang ajan yang kamat seperti itu walaupun mengajankan mayat kadeda kayak itu. Jadi itu ngarannya ada ajannya kamatnya yang seperti itu. Jangan sampai kayak itu. Itu ada ngarannya. Pernah ketemu kayak itu. Mengamatkan kayak itu kadeka mati kiamah kadeda seperti itu. Dasarnya itu ada aja kayak itu. Inya nama ulah-ulah. Jadi jangan sampai kayak itu. Bila ajan kayak apa? Ajan. Jangan diada-ada. Loh, pernah ketemu yang seperti itu, orang mengajankan, mengikamatkan. Kalau inya memang mau diajankan, betul-betul ajannya dan ikamahnya. Jangan yang seperti yang kita sebutkan tadi. Jangan. Habislah.